wabarakatuh. Saya Muhammad Zidan Hidayat Wasprapto dari Pendidikan Teknologi Informasi Universitas Brawijaya. Saya di sini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Arsitektur Organisasi Komputer tentang Cache Memory. Sebelum kita membahas Cache Memory, saya akan membahas sistem memori. Sistem memori merupakan komponen elektronik yang menyimpan perintah-perintah yang menunggu untuk dieksekusi oleh prosesor. Untuk karakteristik memori sendiri ada 7. Yang pertama yaitu lokasi dari memori sendiri ada 3, yaitu yang pertama di CPU, yang kedua di internal atau main memory, yang ketiga ada eksternal. Untuk kapasitas sendiri memiliki 2 macam, yaitu ada ukuran word dan jumlah word. Untuk ukuran word sendiri biasanya dinyatakan dalam bentuk byte atau 1 byte itu sama dengan 8 bit. Untuk jumlah word sendiri biasanya panjangnya itu 8 bit, 16 bit, dan 32 bit. Untuk satuan transfernya sendiri ada 2 macam, yaitu word dan block. Untuk metode aksesnya ada 4, yaitu sequential access, direct access, random access, dan associative access. Untuk kinerjanya sendiri memiliki 3 buah parameter, yaitu access time, cycle time, transfer rate. Untuk yang selanjutnya yaitu tipe fisik. Tipe fisik memiliki 2 macam, semikonduktor dan magnetik. Untuk semikonduktor sendiri itu memorinya biasanya memakai teknologi LSI atau VLSI atau bisa disebut Very Large Scale Integration. Memori ini yang banyak digunakan biasanya untuk memori internal, yaitu RAM. Yang macam kedua yaitu magnetik. Magnetik itu banyak digunakan untuk memori eksternal, yaitu untuk disk atau pita magnetik. Yang ketujuh yaitu karakter fisik. Karakter fisik ada 2 macam, yaitu volatil atau non volatil dan erasable dan non erasable. Untuk volatil sendiri itu informasinya akan rusak secara alami atau hilang bila daya listriknya dimatikan. Untuk non volatil sendiri itu sebaliknya, sekali informasi direkam akan tetap berada di sana tanpa mengalami kerusakan sebelum dilakukan perubahan. Untuk erasable, isi memori dapat dihapus dan diganti dengan informasi lain. Untuk non erasable yaitu biasanya yang digunakan memori semikonduktor yang tidak dapat dihapuskan seperti ROM. Selanjutnya adalah hierarki memori. Dalam gambar yang sudah saya berikan, jika semakin ke bawah itu waktu aksesnya akan semakin lambat, juga semakin ke bawah semakin besar juga kapasitasnya, dan semakin ke bawah semakin jauh juga jarak dengan prosesor, dan juga akan semakin murah. Jika sebaliknya semakin ke atas itu waktu aksesnya semakin cepat, kapasitasnya akan semakin kecil, jarak dengan prosesnya akan semakin dekat, dan harganya pasti akan semakin mahal. Sekarang kita membahasakan cache memory. Cache memory adalah memori yang berukuran kecil yang bersifat temporari atau sementara. Ukuran file yang sangat kecil tetapi kecepatannya sangat tinggi. Dalam terminologi hardware, istilah ini biasanya mengacu pada memori berkecepatan tinggi menghubungkan aliran data antara prosesor dan memori utama, yaitu RAM, yang biasanya lebih lambat. Fungsi dari cache memory sendiri yaitu mempercepat akses ke data di komputer, memfasilitasi kerja prosesor, menjembatani perbedaan kecepatan antara CPU dan memori utama, dan yang keempat yaitu mempercepat kinerja penyimpanan. Prinsip kerja cache memory ada 2, yaitu tunggal dan 3 tingkat.
Untuk tunggal sendiri itu cache berisi salinan sebagian isi memori utama. Pada saat CPU membaca sebuah word memori, maka dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah word tersebut akan dikirimkan ke CPU yang dikenal dengan sebagai proses head. Bila tidak ada, maka blok memori utama yang terdiri dari sejumlah word tetap akan diletakkan atau dikopikan di cache dikenal sebagai proses miss dan selanjutnya dikirimkan ke CPU. Untuk tingkat 3 sendiri itu ketika prosesor mengeksekusi perintah eksekusi untuk pertama kalinya, prosesor menemukan dan mengumpulkan informasi dari cache L1. Selanjutnya proses ini biasanya disebut sebagai head. Jika informasi yang diperlukan oleh prosesor tidak tersedia di cache L1, prosesor segera mencari di cache L2. Jika prosesor mencari di cache L2, biasanya membutuhkan waktu yang lebih lama daripada mencari di L1. Yang selanjutnya yaitu elemen desain cache. Yang pertama yaitu alamat cache. Alamat cache ada dua, yaitu logical cache dan physical cache. Untuk logical cache sendiri itu dikenal sebagai cache virtual. Memori virtual merupakan fasilitas yang memungkinkan program untuk mengatasi memori dari sudut pandang logika. Ketika memori virtual digunakan, bidang alamat instruksi mesin berisi alamat virtual untuk membaca dan menulis memori utama. Untuk manajemen memori hardware atau MMU itu menerjemahkan setiap alamat virtual ke alamat fisik di memori utama. Ketika alamat virtual yang digunakan, perancang sistem dapat memilih untuk menciptakan cache antara prosesor dan MMU atau antara MMU dan memori utama. Jadi logical cache itu dikenal sebagai cache virtual, itu untuk menyimpan data menggunakan alamat virtual. Kalau physical cache itu merupakan alamat fisik. Selanjutnya yaitu ukuran cache. Ukuran cache biasanya disesuaikan dengan kebutuhan dalam membantu kerja memori utama. Semakin besar ukuran cache, maka semakin besar pula jumlah gerbang atau gate yang terdapat pada pengalamatan cache. Akibatnya adalah cache yang berukuran besar cenderung untuk lebih lambat dibandingkan dengan cache yang berukuran kecil. Ukuran cache biasanya antara 1 KB sampai 512 KB. Misalnya yaitu fungsi pemetaan. Fungsi pemetaan ada 3: pemetaan langsung atau direct mapping, pemetaan asosiatif atau associative mapping, dan pemetaan asosiatif set atau set associative mapping. Untuk direct mapping sendiri itu merupakan teknik yang paling sederhana, yaitu meletakkan masing-masing blok memori utama hanya ke sebuah saluran cache saja. Dalam associative mapping itu mengatasi kekurangan pemetaan langsung dengan cara mengizinkan setiap blok memori utama untuk dimuatkan ke sembarang saluran cache. Dalam set associative mapping itu cache dibagi dalam sebuah set. Setiap set berisi sejumlah line. Pemetaan asosiatif set memanfaatkan kelebihan pendekatan pemetaan langsung dan pemetaan asosiatif. Contohnya yaitu algoritma pengganti atau replacement algorithm. Algoritma pengganti merupakan suatu mekanisme penggantian blok-blok dalam cache memori yang lama dengan data yang baru. Dalam algoritma pengganti ada tiga prinsip. Yang pertama yaitu LRU atau listen reuse. Algoritma ini merupakan algoritma yang paling optimal, yaitu dengan mengganti halaman yang tidak terpakai lagi dalam waktu lama sehingga efisiensi penggantian halaman meningkat
dan terbebas dari anomali Beladi. Yang selanjutnya yaitu first in first out. Algoritma ini menggunakan struktur data stack. Apabila tidak ada frame kosong saat terjadi big fault, maka korban yang akan dipilih adalah frame yang berada di stack paling bawah, yaitu halaman berada paling lama di memori. Selanjutnya yaitu least frequently used atau LFU. Algoritma ini mengasumsikan kelas-kelas lebih rendah baru akan digunakan kembali dalam waktu relatif lama. Algoritma selanjutnya yaitu break policy. Dalam break policy ini menentukan bagaimana mengganti menulis ke lokasi memori yang saat ini ditahan dalam cache. Dalam break policy sendiri ada beberapa jenis kebijakan. Yang pertama yaitu break back cache, break through cache. Yang selanjutnya yaitu line size. Line size sendiri adalah lebar yang ditempati oleh blok. Untuk mengeset teks diukur dalam inci, pixels, dan poin. Sebuah blok teks atau paragraf memiliki panjang garis maksimum yang sesuai dengan desain yang telah ditentukan. Untuk jumlah cache sendiri ada 4. Yang pertama yaitu single level. Single level itu hanya ada satu level cache. Untuk multi level sendiri terdiri dari 2 level cache atau lebih. Untuk unifid sendiri itu data dan instruksi disimpan pada tempat yang sama atau dalam satu cache. Untuk split sendiri cache dibagi 2 sehingga data dan instruksi disimpan pada tempat terpisah. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.